Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah dari Selfie tentang pengalaman horornya waktu sekolah SMP. Bagaimana kisahnya? Silakan simak ceritanya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Selvi. Aku berasal dari kota Tuban, desa S. Ayo, ada nggak teman-teman cerhor ini yang dari Tuban? Hehe. Kali ini aku akan berbagi kisah hororku yang aku alami sendiri. Dan real ya, bukan plagiat. Di mana aku dianggap mempunyai indera keenam padahal tidak. Lalu, bagaimana bisa aku melihat penampakan di sekolah kalau aku tidak mempunyai indera keenam? Yuk, simak saja kisahku. Cerita ini berawal ketika aku masih duduk di bangku SMP kelas 7, di mana sekolah itu berasal di kecamatan, jadi jarak antara rumah sampai sekolah sekitar kurang lebih 12 kilometer. Dari desaku, hanya aku sendiri yang meneruskan ke sekolah SMP negeri, sedangkan teman-temanku meneruskan ke sekolah swasta dekat desa kami. Pagi itu seperti biasa, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mengingat jarak sekolah jauh, jadi harus siap-siap biar tidak terlambat datang ke sekolah. Jam 6 kurang seperempat, akhirnya aku siap semuanya dan bergegas menuju ke sekolahan menggunakan sepeda motorku. Udara pagi yang sejuk membuat suasana di sepanjang jalan menjadi adem ayem ya. Hehe. Akhirnya setelah perjalanan panjang dan memakan waktu, aku sampai di sekolahan. Kemudian aku memasuki ruang kelas yang memang dibagi menjadi 6, yakni 7A, 7B, 7C, sampai 7F. Dan aku berada di ruang 7D. Semua berjalan dengan lancar sampai bel istirahat berbunyi. Aku yang dari tadi pengen buang air kecil segera menuju ke toilet. Di situ ada 4 pintu. Akan tetapi pintu nomor 1 dari kiri itu dikunci. Entah kenapa, aku juga kurang tahu. Setelah dari toilet, aku kembali ke ruang kelas. Karena aku malas ke kantin, jadi aku di dalam kelas saja. Saat di dalam kelas, suasana sepi banget. Soalnya pada di kantin semuanya. Ketika aku duduk sendiri, tiba-tiba dari arah pintu muncul seperti sosok anak sekolah tapi seragamnya lusuh dan kotor. Tapi kok seragamnya pramuka ya? Ini kan hari Rabu, pakai batik. Gumamku dalam hati. Dia berdiri tegak di depan pintu sambil nunduk. Jadi nggak kelihatan wajahnya. Mbak, sapaku padanya. Namun tak ada jawaban. Kemudian aku mencoba sekali lagi. Mbak, Mbak ngapain di situ? Tapi tetap tidak ada jawaban. Tiba-tiba bulu kuduku meremang saat melihat dia mengangkat wajah dan tersenyum. Bukan manis, tapi bikin merinding. Kemudian aku menangkupkan wajahku di meja sambil gemetaran. Hening. Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Aku kaget setengah mati dan mendorong entah siapa dia. Aduh, sakit tahu. Main dorong-dorong aja kamu itu. Setelah membuka wajah, ternyata itu Yona, teman sebangkuku yang ada di sampingku. Entah kapan dia berada di situ. Maaf Yon, kirain tadi siapa? Soalnya dari tadi sepi. Hehehe, ucapku. Emang kamu kira aku siapa? Terus ngapain kamu nyungkep kayak gitu? Sambil gremeng lagi, katanya sambil duduk di sampingku. Yon, kamu tahu nggak
kenapa kamar mandi itu dikunci? Tanyaku kemudian. Ya nggak tahu lah, baru beberapa minggu kan sekolah di sini. Dia balik bertanya. Iya sih, tapi kalau misal WC-nya nggak rusak, ngapain dikunci? Dan kalau emang rusak, ngapain nggak dikasih tulisan bahwa WC itu rusak? Kode keras tuh namanya. Sekolah ini kan memang katanya angker. Tadi aja pas di kantin banyak yang bicarain. Katanya di sini ada banyak hantu yang suka ganggu. Bahkan ada yang merasuki siswa-siswi. Jelasnya panjang lebar. Jangan ngaco deh kamu. Mana ada zaman sekarang yang begituan mah. Ucapku. Terserah deh, terserah. Emang kamu yang paling bener. Katanya yang kemudian membuang muka. Bel pulang pun berbunyi. Semua siswa-siswi berhamburan menuju gerbang sekolah. Aku yang masih bingung dengan kejadian tadi mencoba untuk tidak banyak pikiran. Soalnya beban hidup aja udah kewalahan. Aku kemudian bergegas ke parkiran dan menyalakan motor bergegas pulang. Setelah tiba di rumah, aku bergegas membereskan semuanya. Mulai dari mandi, sampai makan dan sholat. Kemudian, aku rebahan di dalam kamar dan bermain ponsel. Aku membuka aplikasi biru dan menarik ulur beranda untuk menghilangkan bosan. Entah mengapa terbesit di dalam pikiranku untuk mencari tahu tentang seluk-beluk sekolah yang aku jadikan tempat untuk menuntut ilmu itu. Ada apa sebenarnya? Soalnya aku juga kurang tahu karena aku beda kecamatan. Kuketiklah di Google dengan tulisan seluk-beluk SMP Negeri 1 Kemudian muncul beberapa bilah berita tertera di sana. Aku mencoba mencari yang bersangkutan tentang hal mistis, tapi tak kutemukan di sana. Akan tetapi, aku menemukan web milik guru yang memang rumahnya bersebelahan dengan sekolah. Di statusnya bertulisan, dijual novel kisah hantu di sekolah. Ada beberapa hantu dan tiap-tiap bab menceritakan cerita yang berbeda. Dan di dalamnya ada foto buku bergambar kuntilanak, bukunya bersampul merah. Aku yang kurang percaya hal mistis tertawa melihatnya. Mana ada hantu sampai bisa berwujud jelas seperti itu ketika dipotret? Pikirku dalam hati. Aku terus mencari hingga akhirnya tak sadar aku terlelap. Singkat cerita, pagi itu seperti biasa. Aku berangkat ke sekolah jam 6 kurang seperempat. Sampai di sekolah, tiba-tiba perut mules pengen BAB. Akhirnya, setelah masuk kelas, aku berlalu ke kamar mandi. Tidak ada yang janggal ketika aku berada di dalam kamar mandi. Sampai aku keluar, tiba-tiba pintu yang dikunci itu dari luar terdengar suara gemericik air. Aku yang kebetulan memilih kamar mandi yang nomor 2 berhenti ketika mendengarnya. Suara itu semakin lama semakin jelas. Ada suara air yang kerannya dibuat mainan. Kadang dikecilkan, kadang dibesarkan. Aku mencoba untuk membuka pintu yang kukira di dalamnya ada orang. Tapi ternyata nihil. Dan pintu masih terkunci rapat. Kemudian aku kepo. Aku mengintip dari lubang kunci agar bisa melihat ke dalam. Dari lubang kecil itu, aku tak menemukan apapun di dalamnya. Hanya gelap gulita. Dan tiba-tiba terdengar suara gayung dibanting. Kemudian aku berlari tunggang langgang dibuatnya. Sampai di kelas, aku ngos-ngosan. Dan segera ku minum air yang kubawa dari rumah. Mbak Mela, ketua kelas yang waktu itu sedang menyapu karena piket, terkejut melihatku dan bertanya, "Kamu ngapain lari-lari kayak gitu, Vi? Ada apa?" Tak, tadi mbak," jawabku terbata-bata. "Atur dulu nafasnya baru ngomong," ucapnya. Aku mencoba narik nafas dalam-dalam.
Lalu kuhembuskan kemudian berkata lagi, "Tadi kan aku habis dari WC. Terus WC yang dikunci itu aku dengar kayak ada suara air. Terus pas aku coba buka nggak bisa. Habis itu aku intip tuh dari lubang kunci. Nggak taunya di dalam gelap banget. Dan bruak, tiba-tiba ada gayung dibanting. Siapa coba yang gak kaget? Pagi-pagi udah bikin orang gelagapan kayak gini." Jelasku panjang lebar. Hahaha. Makanya jadi orang tuh jangan terlalu pemberani. Tuh kan jadinya intip orang mandi, yang diintip marah kan? Lagian sih dibilangin gak percaya. Jawabnya yang kemudian melanjutkan menyapu. Aku yang masih penasaran dengan apapun yang ada di tempat ini, mencoba mencari tahu dari para teman-teman yang ada. Bel istirahat berbunyi. Aku yang gak suka jajan hanya diam di dalam kelas sambil minum air putih yang sengaja gue bawa dari rumah. Karena di sini air pun beli. Mengingat aku orang sederhana, jadi kasihan orang tua jika aku terlalu brutal jajan. Dari luar muncul Yona yang membawa sebuah buku tebal berwarna merah dan terdapat gambar hantu di sana. Aku yang melihat itu kaget. Karena kemarin aku sempat melihatnya di web guru killer bernama Pak Agus. Ini nama samaran ya. Kemudian aku bertanya, "Yon, dari mana kamu dapat buku begituan?" "Oh, novel ini ya. Ini beli di Pak Agus. Di dalamnya ada cerita seru loh. Mau tahu nggak?" Jawabnya. Bener dugaanku, itu novel yang dibuat Pak Agus. Aku sempat geli mendengarnya. Mana ada novel begituan? Yang nyata nggak ada kali. Coba aku lihat. Kayaknya seru nih. Jawabku sambil menadahkan tangan dan dia menyodorkan novelnya padaku. Aku yang suka kepo tapi tak percaya melihat-lihat hantu apa saja yang ada di dalam tempat ini. Di halaman pertama ada kisah hantu tanpa kepala. Kemudian bapak pekebun yang meninggal, laboratorium angker, kelas paling angker, dan masih banyak yang lainnya. Membuatku ingin tertawa sampai terjungkal. Ku bolak-balik halaman yang ada sampai pada bab 7. Terdapat sebuah tulisan, kisah WC mati dan hantu pramuka. Dek, jantung serasa copot dari tempatnya. Hal yang aku alami pun tercantum di buku ini. Kemudian aku meminta izin pada Yona untuk membaca bab 7 ini. Dan dia mengizinkan. Yang aku temukan di sana ialah bahwa dulu ada seorang anak perempuan yang broken home. Saat pulang sekolah, ia tak langsung pulang dan menunggu sampai acara pramuka dimulai. Bisa dirasakan dong betapa haus dan lapar karena hari Jumat itulah diadakan pramuka. Pulang sekolah jam 11, acara pramuka jam 2. Di sana, perempuan itu berdiam diri di perpustakaan sambil membaca buku. Kemudian ada seorang lelaki yang mungkin temannya menghampiri dia. Dua sejoli itu bercanda di dalam perpus. Entah mengapa tiba-tiba lelaki itu membawanya ke dalam kamar mandi dan melakukan hal tercela di dalam kamar mandi tersebut. Setelah itu, si lelaki kemudian pulang dan meninggalkan gadis malang itu sendirian di sana. Sang gadis merasa hidupnya begitu hancur karena apa yang menimpanya membuat dia benar-benar trauma. Kemudian gadis itu menautkan hasdu ke atap kamar mandi. Dan slut, dia gantung diri. Aku yang melihatnya tercengang. Betapa sedih, marah, kasihan, takut, bercampur aduk. Kejam sekali si lelaki berbuat seperti itu. Sedangkan si wanita sungguh kasihan sekali nasibnya. Tiba-tiba, "Woi, ngapain bengong? Udah belum nih bacanya? Udah mau masuk nih jamnya." Yona mengagetkanku.
Iya Yon, udah kok. Ini novelmu. Jawabku terbata-bata karena masih kaget. Gimana? Bagus nggak kisahnya? Udah percaya kan kamu? Tanyanya beruntun. Iya aku percaya. Tapi kenapa WC-nya nggak ada tulisan WC rusak Atau apa? Biar nggak nambahin beban pikiran. Jawabku. Kamu kali yang punya beban pikiran kayak gitu. Buktinya semua normal-normal aja. Jawabnya. Normal apaan? Kampret, gua diganggu mulu. Gerutuku dalam hati. Saat itu sudah jarang sekali aku diganggu sama si Oneng. Capek kali, atau lagi liburan ke tempat lain, pikirku. Dan sekarang aku baru percaya tentang hal tersebut. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, ujian akhir semester pun dilakukan. Aku mendapat ruang 6, yakni di kelas 7F, dekat perpustakaan. Aku pun tak habis pikir, kenapa harus aku yang selalu berhadapan dengan hal mistis. Jujur, aku benci mengingat bahwa perpustakaan itu pernah disinggahi wanita itu. Aku jadi tidak konsentrasi untuk melakukan ujian ini. Bel masuk berbunyi, dan aku duduk di kursi urut ini dan sialnya lagi. Aku duduk paling belakang dan berada di pojokan. Seorang guru muncul dari balik pintu membawa berkas naskah ujian. Dia mengarahkan kami agar dalam ujian ini menaati aturan antara lain tidak boleh berisik, mencontek teman, dan lain-lain. Hingga aturan terakhir yang membuatku melongo. Karena tidak boleh melamun. Siapa juga yang mau melamun? Kurang kerjaan aja, ucapku dalam hati. Dan akhirnya ujian pun dimulai. Saat sedang mengerjakan naskah, baru dapat setengah, tak sengaja aku melirik keluar jendela. Di situ ada hamparan sawah yang memang tak ada pembatas sekolah, jadi sawah dan kebun dapat kulihat. Aku tak sengaja melihat pohon pisang yang jaraknya tak jauh dariku, sekitar 10 meteran. Tak ada angin, tak ada hujan. Pohon pisang itu bergoyang sendiri. Sedangkan pohon yang lain tak bergerak sedikit pun. Jantung mulai berdegup kencang kala itu. Tiba-tiba pohon itu bergeser sendiri, lalu tumbang. Aku melihat penampakan itu terkejut dan seketika berteriak. Allahu Akbar, teriakku. Semua kaget dan menoleh ke arahku. Kemudian guru yang menurutku masih muda itu menghampiriku dan bertanya, "Kamu kenapa, Vi?" "Tidak ada apa-apa kok, Pak. Hehehe. Tadi kaget aja ada ular di semak kebun itu." Bohongku, sambil menunjukkan kebun yang berada tak jauh di samping pohon pisang itu. Dan aku pun dibuat kaget saat melihat pohon pisang itu tak bergerak dari tempatnya, apalagi tumbang. Kemudian guru itu berkata lagi, "Makanya kalau dibilangin itu nurut. Ya udah, gak usah dibahas. Waktu kamu 15 menit lagi dan setelah ini pulang." "Iya Pak, maaf," kataku. Aku tak habis pikir, bisa mati berdiri aku kalau terus-terusan diteror begini. Dan anehnya, mengapa aku sendiri yang diteror? Ada apa denganku sebenarnya? Aku bingung, mengapa aku selalu diganggu? Apakah aku memang orangnya tipe gak percayaan? Aku mencoba berpikir otomatis, optimis. Pagi itu aku berangkat ke sekolah dan bertetapan hari Jumat. Itu artinya nanti akan ada pramuka. Aku juga sengaja tidak pulang terlebih dahulu karena aku kepo dengan hal itu. Jadi aku bertujuan mencari informasi tentang huru-hara di sini. Pukul 11 semua teman berlari menuju gerbang sekolah. Lain denganku yang saat itu malah ke perpustakaan. Dan di sana ternyata banyak orang penjaga perpus. Rame ya ternyata. Kejadian ini aku skip ya setelah UAS.
Di situ aku disambut hangat oleh beberapa orang yang menurutku itu adalah tukang kebun, yang kebetulan di situ juga, dan juga penjaga perpustakaan. Kamu siapa? Kok nggak pulang? Ini udah jam pulang loh, dan udah pulang semuanya, ucap salah satu lelaki tukang kebun. Oh iya pak, kenalin, aku Selfie, anak kelas 8D, jawabku. Oh, terus ngapain kamu nggak pulang? Nanti kalau dicariin gimana? Tanya Mbak Ririn, penjaga perpustakaan. Santai aja mbak, tadi udah izin kok, jawabku. Kami berbincang sekedar basa-basi. Kemudian aku berinisiatif untuk bertanya ke Mbak Ririn. Mbak, Mbak Ririn udah berapa tahun kerja di sini? Tanyaku. Sekitar 5 tahun deh kayaknya. Memangnya kenapa? Dia balik bertanya. Jadi gini mbak, sebelumnya saya minta maaf kalau bertanya yang aneh. Tapi saya beneran kepo mbak. Apalagi saya digangguin terus di sekolah ini. Kalau boleh tahu, hantu pramuka yang ada di novel Pak Agus itu beneran ada ya mbak?